Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami ya di channel kami Sumber Urip 22. Perihal masih tentang dunia sawit ya, tentang sawit. Untuk kegiatan kita hari ini ya, review kebun sawit punya kawan kita. Dan di sini sudah kita lihat ya, kondisinya seperti ini guys. Ini sekitar tahun tanam 2022 di akhir tahun ya. Sebelum menginjak ke review, kita nanti survei-survei. Sebelumnya tetap dukung terus channel kami Sumber Urip 22 ya. Baik para petani dimanapun Anda berada, mudah-mudahan para sedulur, para rekan, para kawan semuanya, para sahabat, teman-teman, mudah-mudahan hari ini diberikan kesehatan ya, umur panjang, rezeki yang barokah, dan sehingga kita bisa menjalankan aktivitas seperti biasanya ya. Menggeluti bidangnya masing-masing ya. Untuk kondisinya kebun seperti ini ya. Dan ini penerapan dengan luasan kurang lebih 30 hektar. 30 hektar itu 3 kali tahap penanaman. Kita tahun 2020, 2021, 2022. Tadi tidak menyeluruh untuk sifatnya tanaman. Kita bertahap. Karena juga pertama kondisi keuangan itu yang kiranya gitu perlu budget banyak, karena membuka lahan itu perlu ongkos yang banyak guys. Aduh, satu hari itu bisa dikatakan 7 juta habis untuk membuat area lahan. Apalagi kalau posisi rawa, itu habis dananya di sini saat kita menggunakan alat berat. Dan waktu itu untuk area itu yang bawah itu, nah itu kurang lebih 1 minggu aja di situ letak alat berat waktu itu. Karena posisinya rawa dan sudah kita ratakan serapi mungkin meskipun mengeluarkan banyak biaya ya. Dan dari perihal pancang kita yang lakukan sendiri guys. Hasilnya seperti ini, nampak lurus baik dari satu sisi arah ini, baik dari arah yang berlawanan. Itu kita buat mata 5, ukurannya 8-9 meter ya. Jadi kita untuk menggunakan mata 5 itu menggunakan ukuran dengan skala 8x9 ya. Jadi untuk yang terakhir pembukaan lahan ini sekitar 15 hektar ya, 15 hektar dengan membutuhkan waktu kurang lebih 1 bulan lebih ya. Tinggal kalikan ongkos dan budgetnya. Kalau satu hari 7 juta, ya tinggal kalikan berapa ongkos yang harus dikeluarkan untuk membuka lokasi dengan menggunakan alat berat. Seperti apa? Oke, videonya, pancangnya. Ini videonya. Tukang pancang gara-gara nginceng terus kesel. Nah, oke. Lurus guys, itulah tukang pancang itu. Pak tukang pancengnya nganti rak lamben. Gerah Pak tukang pancengnya. Lurus guys. Nah, ini lagi. Ben orang nginceng-nginceng jare. Oke. Lurus guys. Sarapa yang nginceng di ewesan. Oke, ikuti perjalanan kami review kebun sawit sekitar umur kurang dari 1 tahun ya, di angka 8-7 bulanan. Oke, seperti apa? Ikuti guys. Kebetulan hari ini tadi saya habis semprot, jadi jalan-jalan review punya kebun punya kawan kita ya, kurang kerawat ternyata guys. Tapi alhamdulillah dengan kondisi yang sebelum
ada 1 tahun kondisinya masih bersih. Karena apa? Saran dari kami, herbisidanya seperti ini dan diterapkan oleh rekan kita, alhamdulillah diterapkan meskipun agak terlambat ya, sedikit bisa mengantisipasi gulma. Nah, sifatnya seperti ini. Kalau ini sama ini, nah ini perbedaannya. Kalau kita dengan menggunakan obat sejenis anak kayu itu akan mengeluarkan cukup banyak ongkos biaya. Sejenisnya garlon, boleh dikatakan garlon. Sekarang 1 liter menembus angka yaitu rupiahnya sekitar 200 lebih. Ya, kita menggunakan herbisida yang dengan racikan kita. Kita tidak bisa buat, tapi kita beli, kita formulasikan, kita padankan sehingga dapat membentuk dan mematikan gulma di area kebun kita yang sifatnya anak-anak kayu. Pisang kayak, rumputan sekali jalan itu setiap masing-masing gulma bagi kebun anak kayu itu bisa kita antisipasi, kita bisa tekan untuk tingkat pertumbuhannya sedini mungkin. Oke, agar tidak begitu banyak mengeluarkan biaya, sifatnya terbas, itu skala cepat untuk pertumbuhannya gulma tersebut. Oke, cukup ringan, cukup cepat. Sekarang kita lakukan semprotan. Semprotnya seperti apa? Itu menggunakan selang 100 meter dengan alat sederhana yang untuk tingkat kerusakannya itu minim ya. Kalau kita rusak, kita beli dengan harga ongkos yang minim. Kalau kita menggunakan yang pakai bensin atau sejenis yang pakai mesin itu oke, untuk semburannya memang saya akui cukup. Tapi bukan itu untuk tujuan kita ya. Nanti aja untuk penyemprotan kita jelaskan di video-video dan sesi-sesi berikutnya. Kita nanti akan review lagi ya untuk perawatan sistem penyemprotan, baik sistem gocor pupuknya, segi pemupukan seperti apa, dan video-videonya sudah sedikit banyak sudah kita buatkan di video-video yang dulu. Oke, untuk hari ini kita jalan-jalan, ayo langsung ikuti kami perjalanan kami di kebun yang masih skala belum ada 1 tahun. Ini motornya guys. Ya kebetulan hari ini memang habis semprot. Ya cukup kita menggunakan ini bukan cap yang biasa ya, karena posisi kita hanya piringan dan jalur, bukan semprot total. Itu tujuan kami. Kalau kita semprot total kita bisa menggunakan yang cap yang saya sebutkan. Oke, lanjut guys.
Oke guys, kita sampai ke titik tengah ya. Kita sana di sawit yang tanaman. Dulu ada yang longsum dan juga ada malungun, baik longsum sama si malungun. Cuman yang longsum itu sekitar hampir berapa, dengan pembibitan kurang lebih 1.500 bibit, nah, sekitar itu. Ini untuk skala umur ini 2 tahun lebih sedikit ya, 2 tahun lebih sedikit. Kondisinya batangnya seperti ini guys ya. Ini sebentar lagi mau menginjak di angka panen ya. Oke. Jadi untuk tingkatan bibitnya masih skala pembusukan untuk di area bawah. Harusnya kalau petaninya ini jeli atau kawan kami jeli ini harusnya dibuang ya. Karena mengingat ya tenaganya itu nggak ada guys ya. Tenaganya nggak ada. Tuh, jadi ya kita biarkan aja. Tumbuh-tumbuhin. Oke, lanjut ke batang selanjutnya. Seperti ini guys batangnya. Ini skala umur ya. Tadi kita sebutkan tadi ya, seperti ini batangnya. Jadi cukup lumayan. Ini tingkat pembusukan. Ini harusnya itu piringan dibersihkan, disemprot, nggak usah diterbas. Dengan semprotan kita, herbisida kita, kalau mempengaruhi kena ini dahan nggak apa-apa, aman. Jadi diangkat skala yang umur 2 tahun, kita revisi kembali ya. Ini kalau nanti di tahap panen pertama ya kayak ini bagus nih. Nah, ini seperti ini. Jadi ini dagingnya sangat tebal ya. Simalungun ya, simalungun, bibit simalungun di angka 2 tahun lebih sedikit ya guys. Karena kita sudah jaraknya lupa, tahun tanamnya, bulannya itu sudah lupa di tahap pertama. Pokoknya kemarin tuh bulan puasa tanamnya, setelah bulan puasa. Kalau sekarang kan habis lebaran, kalau kita hitung ya 2 tahun lebih sedikit kalau di tahun Hijriah. Oke, seperti ini guys buahnya. Skalanya masih peningkatan pembusukan. Bagus ini. Ya nanti untuk menjelang panen pertama ya nggak selesai kalau nggak butuh tenaga banyak, karena sifatnya itu masih rendah, susah, dan brondolnya banyak. Harus kita bersihkan supaya nanti untuk tingkat tumbuhnya ini yang busuk-busuk itu tidak mengganggu pokok sawit. Harus dibersihkan busuk-busukan dari pembusukan buah yang tersisa di area sawit kita. Oke, mungkin hanya itu dulu guys untuk kegiatan kita hari ini, survei atau lihat-lihat kondisi kebun punya kawan kita yang skala luasan itu yaitu tadi 30 hektar, 3 kali tanam ya. Oke, itu dari mulai sawit kecil, tanaman yang kedua, dan juga tanaman yang ketiga, dan ini tanaman yang pertama. Oke. Oke, semangat terus pokoknya, jangan lupa bahagia supaya kita untuk merawat kebun selalu diberikan kesehatan. Amin amin ya robbal alamin. Ya, pamit undur diri dan sampai berjumpa kembali di video-video kami selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.